teman-teman, saya sudah ketemu dengan saudara kita peternak Turmania yang ada di Kota Sampang, tepatnya di Omben, teman-teman, bersama Ustaz Yakin. Dan saya juga ditemani oleh bidang penangkaran, yaitu senior kita Kang Mahfud, yang pada kesempatan kali ini hadir di lokasi peternak KLM Bird Farm, teman-teman, yang mana kemarin adalah merupakan salah satu juara di Liga di pembukaan di 2025 di Liga Berguru Sepang. Bagaimana sejarah dari peternak KLM ini, kita simak seperti apa perjalanannya dari KLM Bird Farm ini, teman-teman, agar menjadi sebuah edukasi untuk teman-teman Kumania yang pemula maupun teman-teman senior. Nah, kita cari ilmunya. Oke, seperti apa? Kita simak videonya. Nah, Ustaz, untuk pengalaman jenengan awal mula ternak perkutut bakwa yang Islam, mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk Kumania yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih buat Mas Budi Bolang, udah salah satu pengurus P3SI Kabupaten Sampang, kami pun from Dia Berkat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya, nama lengkap Khairul Yakin, pemilik from KLM Bird Farm. Tentang sejarah awal mula saya membentuk peternak, Mungkin desanya disebutin. nah, desa kami, Desa Karangnangger, pasnya di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ini agar teman-teman Kumania nanti yang butuh perkutut untuk lomba dan langsung ke lokasi ini ya. Siap. Oke. KLM, awal mula saya bentuk farm dengan nama KLM. Itu saya kata singkatan dari kalimat panjangnya Karangnangger Madura sebetulnya. Pada awal-awal tahun 2015 saya memulai di hobi dunia perkutut dari teman-teman Kecamatan Omben, Omben. Dari kalimat pendek KRM itu disingkat menjadi Karomah. Dari situlah KRM lebih dikenal dengan nama Karomah, meskipun asalnya kita buat dengan kata panjangnya Karangnangger Madura. Bisa sendiri ya. Ini gini teman-teman, namanya mengambil dari nama desanya. Lanjut ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang KRM tetap menjadi kepanjangan kata pendek dari kepanjangannya Karomah Bird Farm. Terus dari sejarah ya, pastinya teman-teman Kumania juga semua merasakan. Terkadang kita itu lebih keburu istilahnya yang Madura. Keburu ingin punya burung bagus tanpa kita tahu terlebih dahulu cara perawatan, juga mengenal suara-suara burung yang berkualitas, baik yang itu masuk ke lomba, kategori lomba, juga kategori ternak. Satu contoh saya dulu. Pada awal 2015, saking karena minimnya kami di dunia perkutut, kurang memahami, kurang ngerti, tahunya cuma depan, tengah, ujung, kualitas suara tidak tahu, ujung ada NG, ada depan pun ada wow, cloud dan semacamnya. Yang penting depan, tengah, ujung kita dengar suara burung itu pas ya langsung kita beli. Ya akhirnya sampai membengkak, ya alhamdulillah ya tak sampai jual tanah. Bukan korban senior ya. Bukan. Jadi teman-teman semua Kumania itu pasti mengalami hal yang dipaparkan oleh Ustaz Yakin itu. Cuma jangan berkecil hati begitu ya Ustaz. Ya betul, karena sebetulnya al-ibtira subban walakinal qasduna kisan. Bukan pekerjaan itu yang sulit, akan tetapi niat, hati dan tujuan kita yang kuat. Begitu ya. Jadi semisal ada kegagalan dalam farm kita, itu bukan akhir dari kegagalan kita. Kemungkinan itu awal dari karir yang akan kita Sukses begitu. sukses ke depan. Insya Allah seperti itu.
Yang pastinya setiap peternak mengalami kegagalan dan kegagalan. Ketika sampai pada titik puncak, di mana burung dari farm kita bisa tampil di event-event lomba, baik tingkat kabupaten sampai di kancah perkutut nasional, sebetulnya itu bukan akhir atau kesuksesan Pak, dari farm kita. Kesuksesan yang kita sebetulnya pada saat kita berproses menuju puncak. Disitulah kesuksesan kita. Betul. Karena tanpa adanya proses, pasti kita tidak akan bisa merasakan manisnya perjuangan ini. Betul. Ya, proses tidak akan apa itu namanya? Proses tidak membuat hasil. Tidak membuat hasil. Ya, itu teman-teman bagaimana proses dari KRM Farm sudah dijelasin oleh Ustaz Yakin, dan sekarang kita akan menanya tentang proses bagaimana sih KRM ini bisa mencetak burung-burung baik seperti itu, bagaimana terahnya, cara closingnya teman-teman begitu. Dan ini juga menjadi sebuah edukasi untuk mania pemula teman-teman. Ini sangat penting sekali kita ambil ilmunya begitu. Gimana Ustaz untuk jenengan bisa mencetak burung seperti kemarin yang di lomba itu 3 warna hitam ya Kak ya? Juara 1 3 warna hitam ya. Nah, itu di awal-awal 2025 ini teman-teman. Gimana itu Kak? Sebetulnya tiap peternak itu mempunyai cara masing-masing. Pasti punya cara di farmnya masing-masing untuk mengembangkan bagaimana ke depan dari farm itu bisa mencetak burung-burung nasional. Ini menurut kami sendiri, KRM Big Farm, saya itu lebih cenderung memahami suara indukan dibanding memahami suara hasil terlebih dahulu, anakan terlebih dahulu. Jadi sebelum saya masukkan indukan ke kandang, saya seleksi terlebih dahulu kualitas jantan dan betina. Semisal ada 20 kandang di KRM Farm ini, dari 20 kandang itu saya seleksi kandang 1 hasil anakannya lebih dominan ke jantan apa betina, kandang 2 lebih dominan ke jantan apa betina, begitupun seterusnya. Artinya melihat hasilnya seperti itu. Melihat hasil. Jadi kalau kita lebih cenderung ingin punya hasil bagus dari anakan bagus tanpa melihat materi yang bagus, itu kan sulit. Jadi dari saya sendiri, dari KRM Farm, pahami terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan antara jantan dan betina dari kandang 1 dan kandang 2, baru kita proses untuk menyeleksi hasil anakan dari kandang-kandang itu. Dari kandang 1 sampai 20 pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh dari semisal dari kandang 1 itu punya kelebihan dari mental, kemungkinan punya kualitas dari kelebihan dari mutu suara. Di sisi lain punya kekurangan lain. Dari kandang 2 itu punya kelebihan di depan atau ujung, tapi dari mutu suara juga kurang. Di situ kita perlu memahami, juga perlu menghayati. Tak penting itu menghayati. Tak penting. Nah, jadi kalau kita cuma bisa melihara burung, makanin, tapi tanpa ada penghayatan, penyatuan diri terhadap burung yang kita pelihara, rasanya itu sulit. Itu menurut saya sendiri. Artinya sambil lalu menganalisa kualitas burung dan juga pendekatan diri terhadap burungnya. Artinya kita harus punya pendekatan persuasif tersendiri teman-teman, itu bagaimana burung kita itu bisa kita burung bagus seperti itu.
Untuk di KRM sendiri, saya awal mula ternak di awal 2015. Dan untuk materi-materi yang ada sampai sekarang itu dari satu kandang sebetulnya. Dari satu kandang sebetulnya. Dari satu kandang itu jadi di breeding lagi anak-anak seperti itu ya. Di breeding lagi anak-anak. Itu seperti yang kemarin Garajo. Itu indukannya saya ternak sejak tahun 2019. Bibit dari itu awal mula cerita, saya itu punya burung KRM, jantan ring KRM 170 nomor ringnya. Itu dulunya saya mau jual 500, 1 juta itu kan dulu masih. Di teman sama teman malah ditawar 500. Kebetulan burung KRM itu ekornya 16. Tuh ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Ini kalau kita kembali ke burung lokal, kalau lebih ekor itu kak lebih dipelihara oleh enak banget. Nah, ada istimewanya gitu. Terus gimana itu? Jadi sama teman ditawar 500, saya tetap paten 1 juta. Teman nggak bisa naik lagi lah, sudah saya niatkan untuk diternak. Hampir 1 tahun burung itu gak ada jodohnya, jadi saya silaturahmi ke Pak Mahfud. Dulunya masih belum kan masih jamur nih, dari awal masih jamur. Jadi materi itu ada masukan materi dari Jaya Murni. Dari Jaya Murni. Nah, terus dari situ nyampe ke markas Jaya Murni sama beliau, saya disupport materi betina, disuruh ternak sama jantan KRM yang ekornya 16 tadi gitu ya. Alhamdulillah sejak tahun 2015 sampai sekarang masih belum saya rumbak indukannya dan hasilnya cukup alhamdulillah. Nah sebagian ada yang dijual, sebagian breeding lagi, dan hasil dari breeding paduan KRM dan Jaya Murni itu kak, ya alhamdulillah hasil anakannya juga bagus, ke cucu, ke kompoi, ya, cucunya. Dari keturunan tadi itu banyak mengeluarkan burung bagus begitu. Cukup, alhamdulillah. Ya, jadi untuk di KRM sendiri, kalau berbicara masalah ternak itu. Ini kadang 1 dan kadang 2 hasil anakannya seperti 2 kuku, 2 paman. Nah, gitu. Artinya teman-teman dari terah yang tadi itu dari Jaya Murni sama KRM yang di crossing itu menghasilkan ke bawahnya itu dari terah itu teman-teman yang bagus seperti itu ya kak. Iya, betul. Cuma kadang semisal ada jantan dari kandang itu kita perlukan suara seperti ini. Jadi saya ambil dari frame luar, kita padukan. Ada juga materi dari JMJ juga ada, dari Kristal juga ada, dari Jaya Murni juga ada, dari Irama Jaya juga ada. Ya, dari situ hasilnya alhamdulillah cukup. Cuma terkadang meskipun dari materi kandang 17 itu yang ekornya 16 tadi, hasil anakannya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma untuk langkah yang cukup. Cuma untuk melengkapi kekurangan itu jenengan masukkan materi dari luar juga. Ini semakin menarik teman-teman pembahasan kita di pagi kali ini teman-teman, karena sedikit banyak Ustadz Yakin sudah menjelaskan dari terah juga pengalaman ternaknya. Kita kembali ke bidang penangkaran dulu teman-teman. Ini selaku yang mempunyai materi Jaya Murni yang dimasukkan di kandang KRM sehingga menjadi burung-burung yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Ini senior kita kapanpun dimana untuk hadir di lokasinya KRM ini setelah mendengar ternyata materi dari jenengan ini. Ya, alhamdulillah nggak nyangka itu. Ya, saya suan ke Ustadz Yakin ternyata masih ada indukan ternyata ya yang dulu murni jangan nih proses menjaga. Nah, ya. Itu kan kita berdua punya program Ustadz.
di event-event Liga Pertubuhan juara satu di junior atau di hang kita expose kan gitu ya, biar petananya itu semangat berdua, biar tanahnya apa tambah terkenal lah di Kumania Indonesia, Indonesia.